Baik, seperti biasa kita dinambah lagi nasi sambal sama-sama, dan lebih tepatnya ini pasar mini, pasar yang banyak dikunjungi oleh berbagai kalangan. Dan tentunya kali ini bukan berbicara terkait review tempat dan lain-lain, tapi apa yang ada di lingkungan seperti di sekitar sini. Dan mungkin aku akan coba tanya beberapa narasumber yang mungkin mereka akan lebih sering ke sini, dan ya kita akan tahu perspektif mereka terkait tempat ini, apakah perlu ada advokasi lebih lanjut atau tidak. Baik teman-teman, jadi di sini di lingkungan yang cukup ramai ini aku ketemu salah satu narasumber. Sebenarnya narasumber ini temanku sendiri, salah satu teman kita dari Marahanes Project, tapi berhubung beliau sangat sering kesini, jadi kayaknya penting deh untuk kita mengetahui perspektif dia, bagaimana sih pasar mini, apakah ada yang perlu diadvokasi lebih lanjut ataupun tidak. Oke, di sini kita bareng teman kita dari Marahanes Project, yaitu Ray, yang mana dia juga sering nongkrong di Nambal, lebih tepatnya di pasar mini. Untuk Ray sendiri nih, gimana nih menurut Ray terkait kondisi di Nambal? Apakah sudah cukup kondusif untuk para pengunjung, atau apakah perlu perbaikan lebih lanjut yang Ray lihat dari lingkungan di sekitar sini? Oke, kalau dari pandangan aku sendiri lah melihat pasar mini ini satu, ketertarikan pengunjung terhadap pasar mini itu kurang karena masih banyak ruko-ruko itu ada yang kosong. Dan juga mungkin kalau kawan-kawan melihat di posisi sekitaran pasar mini ini, ruko yang kosong itu menjadi sebuah tempat yang angker. Jadi mungkin banyak kawan-kawan juga yang takut, dan juga dari tempat jualan tidak terlalu banyak untuk di pasar mini, sehingga ketertarikan pengunjung itu kurang. Jadi pengunjung itu tidak ada tujuan ke pasar mini selain berkumpul biasa, tempat mereka yang sering biasa kumpul. Jadi begitu. Oke, terima kasih Ray buat tanggapannya. Sama-sama. Oke. Baik teman-teman, jadi sekarang kita bertemu dengan salah satu narasumber lain, dan beliau juga salah satu jurnalis yang sering nongkrong di pasar mini, lebih tepatnya di Nambal. Nah, mungkin kita akan coba tanya-tanya sedikit terkait bagaimana sih tanggapannya Bang Roni ini terkait kondisi di sekitar lingkungan pasar mini. Oke Bang Roni, jadi aku pengen nanya nih Bang Roni kan sering nongkrong di Nambal nih Bang, lebih tepatnya di pasar mini. Nah, menurut Bang Roni sendiri, apa sih yang perlu diperbaiki di pasar mini sendiri sehingga bisa menarik perhatian para pengunjung lah, atau mungkin pasar mini ini sendiri memang semakin masif gitu perkembangannya? Kalau pasar mini sendiri utamanya sebenarnya banyak yang harus diperbaiki, misal seperti WC-nya, fasilitas seperti itu kan kita tahu sangat, ya itulah tahulah sendiri kondisi seperti apa, kotor dan jorok. Ya mungkin blok-bloknya juga tidak terisi, mungkin karena satu sulitnya akses ya kan, mungkin ada orang mau nyewa tapi sulit aksesnya, dan itu betul. Ya kondisi bangunan juga kita lihat sendiri kan agak kurang terawat, kurang itu kan. Cuma beruntungnya ada beberapa pedagang yang bisa menghidupkan komunitas, itu yang bikin hidup. Kalau tidak seperti itu mungkin mati ya. Betul Bang. Ya, jadi itu aja, mungkin banyak harus dibenain lah. Nah, kalau tempatnya ada representatif pula. Iya. Ya. Oke, terima kasih Bang Ron atas tanggapannya. Sama-sama. Jadi seperti itu sih teman-teman, kurang lebih hasil dari beberapa wawancara yang aku coba lakukan bersama teman-teman Marahanes yang lainnya, untuk mengetahui seperti apa sih kondisinya secara subjektif di pasar mini ini, apakah perlu diadvokasi ataupun tidak. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya kawan-kawan dalam Suara Rakyat dari Pasar Mini.